soal pertama itu jelaskan menurut pendapat Anda mengenai matematika ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Berikan juga contohnya. Jadi, matematika ekonomi adalah cabang matematika yang diterapkan dalam konteks ekonomi untuk menganalisis, memodelkan, dan memecahkan masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Matematika ekonomi memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan ekonomi, perencanaan bisnis, analisis kebijakan. Contohnya, pengambilan keputusan investasi, teori konsumen, menganalisis biaya atau pendapatan, modal persaingan pasar, kebijakan moneter, dan fiskal, teori permainan. Jadi semestanya itu X-nya itu mulai dari 15 sampai dengan 30. X elemen bilangan bulat positif. Lima belas, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dan anggota yang A mulai dari 15 sampai dengan 30 elemen bilangan ganjil. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Bilangan B, X sampai dari 17 sampai 30, X elemen bilangan prima. Itu 17, 19, 23, 29. Bilangan C dari X-nya itu 20 sampai dengan 26. Elemen bilangan bulat prima. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Jadi yang di sini semestanya di sini. Terus ini bagian himpunan A. Himpunan A itu ada 15, 27, dan himpunan B 17, 19, sama 29. Terus di bagian BC, himpunan BC, ini bagian himpunan B ya. Himpunan BC itu ada 23, bagian AC ada 21 sama 25. Terus di himpunan C ada 24, 22, 26 sama 20 di himpunan C. Terus yang enggak kebagian itu ada 16, 18, 28 sama 30. Berarti kita jumlah 90 tambah 60 tambah 30 jadi hasilnya 180. Nah, mau ke 216 yaitu 36. Jadi yang subkapoli yaitu 36 orang saja. Soal selanjutnya yaitu fungsi linear. Yang kita ketahui yaitu titik A-nya yaitu 8 sama 12, titik B-nya 24 sama 20.
Nah, berarti fungsi linearnya kita pakai rumus Y. Y dikurangi Y1, Y2 dikurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per 2 dikurangi X1. Nah, kita kasih tanda biar nggak kebingungan, yaitu titik A nya X1, yang titik B nya yaitu X2. X1 nya itu 8, X2 nya yaitu 24. Terus yang 12 nya itu yang di titik A Y1, yang titik B nya yang 20 itu Y2. Nah, kita masukin aja Y kurangi 12, yaitu Y1 nya 12 dengan per 2 Y2 nya yaitu 20 kurangi Y1 nya 12 X1 nya yaitu 8 per 24, yaitu 24 dikurangi X1 yaitu ya 8. Terus kita jumlah Y ini 12 per 20 dikurangi 12 yaitu 8, X dikurangi 8 per 24 dikurangi 8 yaitu 16. Nah, di sini kita pakai kali silang ya. Jadi 16 kali Y itu 16Y 16 dikurangi 12 yaitu 192 sama dengan yang 8 nya juga sama dikalikan silang yaitu 8X 8 kali 8 yaitu 64. Terus kita sederhanakan biar menghabiskan yang 16Y ini. Berarti kita bagi 16 dibagi 16 yaitu Y sama dengan 8X dibagi 16 yaitu 0,5 0,5X yang pindah ruas ya 64, yang ini pindah ruas kan ya. Nah, berarti negatif 64 negatif 64 ditambah 192 yaitu jumlahnya, jadi jumlahnya itu 128. Jadi kita sederhanakan ya, dibagi 16 ya, jadi negatif 8. Soal berikutnya yang nomor 5, kita cari yang tegak lurus pakai cara gradien. Gradien yang satu yaitu negatif 6 per 3 sama dengan 2. Terus yang keduanya yaitu gradien negatif 8
per negatif 4 sama dengan 2. Selanjutnya yang gradiennya yaitu 1/2. Terus yang keempatnya yaitu gradiennya negatif 6 per negatif 3 sama dengan 2. Tegak lurusnya itu yang gradiennya sama, yaitu M1 per M2. M2 nya menghasilkan 1 atau negatif 1. Berarti yang gradiennya sama yaitu 1/2 dikali 2 sama dengan negatif 1. Berarti yang samanya itu 0,1 yang ini sama 0,2 yang ini. Yang berikutnya yang terakhir soal UTS nomor 6. Jadi jawabannya 20x tambah 10y sama dengan 50 dibagi 10. Di sini ya 2x tambah y sama dengan 5. Terus selanjutnya 10x tambah 20y sama dengan 40. Ini juga sama, dibaginya 10. Jadi x ditambah 2y sama dengan 4. Jadi sama 2x tambah y sama dengan 5. Yang kedua yaitu x tambah 2y sama dengan 4. Kita mau menghabiskan yang y sama yang x. Jadi yang ini dikali 1, ini kali 2. Yang kali 1 dulu yaitu 2x tambah 4 tambah y sama dengan 5. Terus yang dikali 2 yaitu 2x tambah 4y sama dengan 8. Jadi yang 8 itu dari 4 kali 2. Nah, kita habiskan yang x-nya itu. Nah, ini habis. Ini habis. Y dikurangi 4y yaitu negatif 3y sama dengan negatif 3. Nah, yang hasil 3 itu dari sini. Terus y dibagi 3y dibagi 3 yaitu y sama dengan tuh itu habis ya. Yang substitusinya itu 2x tambah y sama dengan 5. Terus 2x tambah 1 dengan 5. Jadi yang 1 itu dari ini nilai y. Jadi kita pindah ruaskan yang 1 di negatif itu jadi 2x sama dengan 4. Jadi hasilnya y sama dengan 2. Grafiknya itu di sini y, ini x itu 1. Jadi yang ini x bukan y ya. Grafiknya itu di sini 1, 2. Jadi yang di sini y 1. Jadi ini. Nah, yang pertama soal lanjutan dari yang UAS itu jika pemerintah menetapkan subsidi sebesar 800 per unit. Jadi yang kita cari yang pertama itu berapa harga dan kuantitas keseimbangan sebelum subsidi. Jadi yang kita cari itu PD dulu. PD sama dengan PS. Terus 10.000 dikurangi 400. X sama dengan ya yang itu
10.000-nya itu dari PD. Habis itu negatif 6.000 tambah 400X itu PS -nya. Ini dari PS ya. Terus 10.000 tambah 6.000 sama dengan 400X tambah 400X. Jadi 16.000 sama dengan 800X. Lanjut 16.000 dikurang sama dengan X per 800. Jadi hasilnya 20 sama dengan X. Jadi yang hasil 20 itu dari 16.000 dibagi 800 jadi 20. Yang X nya berarti 20 ya. Berarti yang P nya 10.000 dikurangi 400X sama dengan lanjut sama dengan 10.000 dikurangi 400 di 20X ya. Terus 10X dikurangi 800 jadi 8.000 hasilnya 2.000. Jadi 10.000 dikurangi 8.000 jadi hasilnya 2.000. Jadi yang P sama dengan 6.000 tambah 400X. Terus P sama dengan negatif 6.000 tambah 400X X kurangi 800. P sama dengan 6.800 tambah 400X. Jadi PD sama dengan PS. Jadi yang hasil 6.800 itu dari 6.000 tambah 800 jadi balikan. Terus 10.000 dikurangi 400X sama dengan 6.800 tambah 400X. Lanjut 10.000 dikurangi 6.800 sama dengan 400X tambah 400X. Hasilnya di 3.200 sama dengan 800X. Terus 3.200 per 800X sama dengan X. Jadi hasilnya itu 4 sama dengan X. Hasilnya Q. Jadi yang ininya yang P sama dengan 10.000 kurangi 400 Q sama dengan 10.000 kurangi 400 4Q sama dengan 10.000 tambah kurangi 1.600 di hasilnya 8.400. Jadi sesudah subsidi itu 8.400, yang Q-nya itu 4. Jadi yang subsidi dinikmati konsumen dan produsen. Yang pertama dulu yang dinikmati konsumen yaitu SK sama dengan produsen pertama kurangi P kedua. Itu 8.400 dikurangi 2.000. Dia hasilnya 6.400. Jadi yang dinikmati konsumen yaitu 6.400. Yang produsen SP sama dengan S kurangi SK sama dengan 800 dikurangi 6.400. Jadi hasilnya itu 5.600. Yang D, total subsidi yang dikeluarkan pemerintah yaitu S sama dengan Q S. Jadi sama dengan 4.800 terus sama dengan 3.200 ya. Jadi hasilnya yang dikeluarkan pemerintah itu 3.200. Di soal selanjutnya itu berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar untuk X dan Y. Jadi yang keseimbangan pasar X dulu itu QDX sama dengan QSX. Jadi 5 dikurangi 2PX tambah PY sama dengan negatif 5 tambah 4PX dikurangi PY. Jadi 5 tambah 5 sama dengan 4PX tambah 2PX dikurangi PY dikurangi PY 10. Jadi hasilnya 10 ya. Jadi sama dengan 6X 6PX
dikurangi 2px jadi 5, sama dengan 3px dikurangi 4py dikurangi py. Yang keseimbangan pasarnya yaitu Qdy sama dengan Qxy. 6 tambah px dikurangi py sama dengan negatif 4 dikurangi px tambah 3py. Jadi 6 tambah 4 sama dengan negatif py negatif px dikurangi px tambah 3py sama 3py. Jadi 10 sama dengan 2px tambah 4py. Lanjut, terus yang 5 sama dengan negatif px tambah 2py. Lanjut, yang 3px dikurangi py sama dengan 5, 3px kurangi 4 sama dengan 5, 3px sama dengan 9, 3px sama dengan 3. Lanjut, yang Qdx sama dengan 5 dikurangi 2px tambah py sama dengan 5 dikurangi 3 dikurangi 2 jadi 3 per 3 tambah 4 di sama dengan 3. Yang Qdy itu sama dengan 6 tambah px dikurangi py sama dengan 6 tambah 3 dikurangi 4 sama dengan 5. Yang diketahuinya FC sama dengan 54 juta. Terus yang VC 2 juta. Yang F yaitu 2.500.000. Jawabannya A. BFP sama dengan FC per 4 dikurangi PC sama dengan yang FC nya itu 54 juta per 2.500.000 dikurangi 2 juta sama dengan 54 juta per 500. Jadi yang ini habis, ini habis, ini habis, ini habis. Yang ini habis, jadi sama dengan 108 unit. Yang revenue nya R sama dengan Q kali P sama dengan 108 kali 2.500.000 sama dengan 2 juta. Jadi 270 juta. Yang B, yang F, yang PC dikurangi 50% itu 2 juta dikurangi 50% sama dengan 1 juta. Yang F itu dikurangi 20%, 2.500.000 dikurangi 20% sama dengan 2 juta. Yang BFP unit sama dengan FC sama dengan 54 juta. Yang FC itu per P dikurangi FC. Jadi yang 54 juta per 2 juta dikurangi 1 juta sama dengan 54 unit. Yang C 60 dikurangi 54 sama dengan 6 unit. Jadi 6 kali 2 juta sama dengan 12 juta.